Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita Mukhtasar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Hadisul Adzan fil Badiyati wa Fadluh, tentang azan di lembah atau selain daripada masjid, serta wafatlihi, tentang keutamaannya. Hadis hari ini mengenai tentang azan disunahkan mengangkat suara atau dengan mengeraskan suara. Sebisa mungkin sehabis-habis suara dikeluarkan untuk azan. Itu hadis yang akan kita baca hari ini insya-Allah. Hadis sebelumnya tentang hadis mengqadha salat, atau hadis minggu yang lalu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya shalah fayusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa salat, maka dia hendaklah salat ketika ia ingat. Jadi ingat kita, maka kita dianjurkan untuk segera melakukannya. Ini dalil mengqadha salat. Sudah kita bahas kemarin, sepakat ulama 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, bahwa salat itu wajib diqadha kalau tertinggal. Hadis hari ini tentang azanul fil badiyati wa fadlih, tentang hadis fil badiyati, tentang Ibni Abi Sa'sa'ah. Jadi beliau ini mengatakan kepada sahabat yang bernama Aba Sa'id Al-Khudri. Jadi beliau menerima dari ayahnya, akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri qala lahu inni araka. Jadi kata Abi Sa'sa'ah, aku mendengar cerita bahwasanya Aba Sa'id Al-Khudri. Aba Sa'id Al-Khudri ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi Aba Sa'id Al-Khudri, nama aslinya Malik bin Sinan. Itu nama dia. Malik nama dia, Sinan nama ayahnya. Banyak sahabat Nabi lebih terkenal gelarnya atau nama lain daripada namanya. Seperti Abi Hurairah, nama dia Abdurrahman Ad-Dausi, tapi lebih masyhur dengan Abi Hurairah. Ada lagi nama sahabat Nabi Abi Zar Al-Ghifari. Itu bukan nama dia Abi Zar Al-Ghifari. Nama beliau asli adalah Jundub bin Junadah. Itu dia, Jundub bin Junadah. Jundub nama dia, Junadah nama ayahnya.
Sama dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Bukan namanya. Namanya adalah Malik bin Sinan. Malik nama dia, Sinan nama ayahnya. Jadi jangan kita, oh Malik Abi Sa'id Al-Khudri. Bukan nama, akhi. Ini nama tu. Berkorek-korek pula, wak kawan bagai kan. Kadang kawan kau tu Abi Sa'id Al-Khudri tu namanya tu. Tidak. Namanya Malik bin Sinan namanya. Jadi Malik bin Sinan ni sahabat Nabi yang pandai mengobati orang pakai ayat Al-Quran. Pernah kita kisahkan, satu ketika dia minta makan. Ada Abi Sa'id Al-Khudri dah lama tak makan, minta sedekahlah ke rumah orang kaya. Datang ke rumah orang kaya minta sedekah. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, "I'tini ta'am, berilah aku makan. Aku dah lama tak makan ni," kata Abi Sa'id Al-Khudri. Langsung ditolak oleh orang kaya ni. "Tak ada, makan untuk keluarga kami saja. Ini pun tak cukup, ini untuk stok keluarga kami saja." Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri berjalan Abu Sa'id Al-Khudri. Tak lama kemudian anak perempuan orang kaya ni digigit oleh kalajengking. Itu dalam riwayatnya. Dia digigit oleh kalajengking. Kalajengking di Arab tu bahaya. Kalajengking di Arab bisa mematikan. Maka salah satu 5 hewan yang disunahkan membunuhnya. Berpahala kita membunuh hewan tu 5 dia. Salah satunya adalah kalajengking. Jadi kalajengking jangan kita pelihara. Tak boleh. Ya, walaupun untuk mendapatkan bisonya sekian miliar lah. Kau pula cara itu. Tak mungkin. Jadi jangan kita pelihara. Bunuh. Jadi anak orang kaya ni, perempuan anak orang kaya ni digigit oleh kalajengking. Digigit oleh kalajengking, mencari-carilah siapa yang pandai mengobati. Minta tolong. Tolong. Karena kalau terlambat saja mengobatinya, bisa mati. Akhirnya keluarlah seluruh tetangga, keluarlah seluruh dunsanak famili yang ada keluar untuk berusaha nak mencoba mengobatinya. Cari siapa yang bisa cari. Rupanya yang bisa mengobatinya satu saja. Namanya Abu Sa'id Al-Khudri, Malik bin Sinan. Dicari. Rupanya Abu Sa'id Al-Khudri sudah jauh jalan. Sudah jauh. Dikejarlah Abu Sa'id Al-Khudri. Sekitar 200 meter Abu Sa'id Al-Khudri meninggalkan rumah itu. Ada orang yang datang. "Ya Abu Sa'id, ya Malik ibn Sinan, tolong obati tetanggaku yang sedang tergigit kalajengking." Balik langsung Abu Sa'id Al-Khudri. Pas Abu Sa'id Al-Khudri nampak, "Itu rumah yang aku datangi tadi," kata Abu Sa'id Al-Khudri. "Itu rumah aku dah. Engkau pernah ke rumah tadi? Aku ke rumahnya," kata Abu Sa'id Al-Khudri. Datang Abu Sa'id Al-Khudri, langsung diobati dengan memakai ayat Al-Quran. Dibaca oleh Abu Sa'id Al-Khudri Al-Fatihah, kemudian diberikan air, diminum, kemudian langsung sehat si anak perempuan dari orang kaya tadi. Itulah. Lupa orang kaya tadi minta terima kasih, Abu Sa'id Al-Khudri pun pergi lagi. Begitu sifat sahabat Nabi. Mulia sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dendam tak ada, kusumat tak ada. Kira-kira kalau kawak di lopen macam itu macam mana tu? Matilah, yang jawab dapat dah. Kalau kawak lah lopen nak mati-mati anjing lah kan. Adalah mati anjing lah. Tadi datang ke situ nak kau lagi dah. Tapi tak keluar itu dari sahabat-sahabat Nabi. Begitulah mulianya akhlak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah ayat Al-Quran memuji sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai para sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Akhbarahu anna Abu Sa'id Al-Khudri qala lahu, berkata dia bagi orang, "Inni araka, sesungguhnya aku melihat engkau, tuhibbul ghanam, aku mendengar engkau ya Abu Sa'id, engkau mencintai kambing, mencintai beternak, mencintai mengembala kambing, wal badiyah, di lembah. Di lembah suka engkau datang, engkau bawa kambing engkau ke lembah tu, engkau kembalakan di ke lembah tu. Itu yang paling engkau sukai nampak olehku," kata seorang kepada Abu Sa'id. "Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta bis salah farfa sautak." Apabila engkau sedang mengembala kambing engkau dan engkau sedang dalam di kawasan badiah. Badiah ni dalam kawasan lembah. Lembah ni padang apalah, tempat mengembala-gembala kambing. Waktu solat masuk, apa katanya? Fa'azanta bis salati, maka hendaklah engkau azan. Ini salah satu dalil bahawa dimanapun kita solat boleh kita melakukan azan. Baik itu kita di rumah solat,
ataupun di lapangan kita solat, boleh azan, tidak apa-apa. Ya, maksudnya dibolehkan di tempat yang dibolehkan solat, bukan di tempat yang dimakruhkan solat. Kan ada tempat yang dimakruhkan solat. Mana tempat-tempat yang dimakruhkan solat? Ada dalam fikih tempat-tempat yang dimakruhkan solat, seperti fil kanisah. Kanisah itu di gereja, itu makruh kita solat itu. Boleh, tak apa-apa, silahkan saja, tapi hukumnya makruh. Jadi kalau masuk waktu solat, awak arah-arah ke Petapahan atau arah-arah ke Kotogaro ni nah, masuk waktu solat, numpang solat di situ, boleh apa dah, tapi makruh hukumnya. Azan pula di situ, mak tu heboh orang ni tu. Tapi makruh solat di sana. Makruh. Mana solat, tempat solat yang makruh lagi? Fi masbalah, dekat sampah. Tumpukan sampah banyak. Solat kita dekat itu. Makruh. Fil hamam, di depan toilet. Depan toilet. Ini toilet. Di sini kita solat. Makruh hukumnya. Atau tahtaha, atau di bawahnya. Di atas ni toilet. Di sini kita solat. Makruh hukumnya. Tapi kalau di sana toilet, di sini kita solat, tidak apa-apa. Di mana lagi? Kemudian makruh lagi salat di kandang. Kandang maksudnya kandang hewan. Walaupun kandang tadi itu dah lama tak ditempati oleh hewan. Ada kandang sapi, umpama lama kandang sapi pun tak ada. Situ kita salat. Makruh hukumnya itu. Jadi ini maksud hadis ini, apabila engkau sedang mengembala kambing, wa anta fil badiyati, dan engkau sedang di badiah, badiah ni sedang di lembah, fa azanta bis salah, maka azanlah untuk salat. Jadi hadis ni pertama, di mana saja kita berada ingin melaksanakan salat, azanlah kita. Baik di rumah, di mana saja azan, disunahkan azan. Farfa sautak, angkat suara engkau bin nidai, dengan azan. Jadi suara kita keraskan sedikit. Kuatkan suara untuk azan. Tak boleh kita pelan-pelan. Fa innahu la yasma'ul ma'da sautil muazzinil jinn wala insu wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidak ada yang mendengar suara azan itu dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dan dari kalangan apapun juga, kecuali dia nanti bersaksi kepada Allah pada hari kiamat. Jadi nampaknya di hadis ni bahawa seluruh makhluk mendengarkan azan. Nanti kita tengok dalam syarahan hadis. Tiang ni mendengar nak azan. Kipas ni mendengar nak dia azan. Jamadat nama ini. Lampu mendengar nak dia azan. Nanti kita terjemahkan saja hadis ini dulu. Qala Abu Sa'id, kata Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa fawaid min hadis? Pertama, bahwa azan dianjurkan dengan suara jahar. Jahar berarti suara keras. Sehingga ada ulama mengatakan min a'la sautih, dengan setinggi-tinggi suara. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara yang paling tinggi. Makanya orang-orang yang muazzin itu panjang lehernya. Apa istilahnya itu? Nanti di akhirat nampak itu orang-orang yang panjang leher, yang agak tinggi lehernya sedikit, dialah yang sering azan ketika di dunia, dan dia mendapat kedudukan khusus nanti di akhirat. Kenapa? Karena urat lehernya ini keluar untuk melaksanakan azan. Begitu dia. Jadi azan rajfa sautak, angkat suara, apalagi ketika subuh. Ketika subuh tu perlu azan dengan suara yang tinggi itu. Tak boleh kita suara agak nyari, agak sedikit, agak tipis. Jangan. Ketika subuh angkat suara kita. Agar orang bangun. Kan memang membangunkan orang tidur itu. As-salatu khairum minan naum. Kan membangunkan orang yang tidur kita. Salat lebih baik daripada tidur. Kalau kita pelan-pelan membangunkannya, ya samalah malu-malu aninya awak balik. Apalagi di Indonesia, saya menengok yang paling enak azan subuh memang di Indonesia. Yang paling enak azan subuh. Yang paling enak azan subuh di Indonesia. Ya, bisa diirama juga diiraman juga untuk malu-maluan jemaah tadi lah. Orang di rumah tadi. As-salatu khairum minan
panjang no nanti lama lalu kawan. As-salatu khairum minan naum. Kira-kira siapa pun kejago model itu tu. Kalau azan subuh tu baguskan sikit. Agak memang macam orang membangunkan orang yang memang orang yang tidur kita bangunkan. Saya perhatikan di Mesir satu, di Sudan satu. Itu azan subuh memang agak berbeza. Saya tinggal dulu ada nama daerah Haisadis di kota Kairo. Di samping apartemen kami itu ada masjid. Lumayan besar masjidnya. Sebesar ini ada masjidnya. Itu ada satu orang tua bapak-bapak tu bertongkat dia. Bertongkat memang sudah agak payah berjalan saya tengok. Kalau dia azan, penuh masjid subuh tu. Penuh. Melimpah malah kalau beliau azan. Tapi coba diganti azan dengan orang lain, enggak penuh. Beliau azan selalu saya tanda itu. Di Sudan ada juga satu yang seperti beliau. Azan subuhnya memang berbeza dengan azan subuh orang lain. Memang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. Memang dia jago ada ya, apa tak jago. Model orang nak parang, tu model orang minta tolong, cik tolong, oi, ya tolong. Jadi serancaknya azan subuh model itu. Jangan pakai nada. Masalahnya subuh ni orang tidur, berbeda dengan maghrib. Orang bangun, lantaklah dengan suara yang merdu. Isya, zuhur, asar, suara merdu tak apa-apa. Tapi kalau subuh, buat macam itu tu. Begitu. Cubalah praktekkan besok. InsyaAllah tak boleh pengurus ni. Kata pengurus, berhenti je lah. Engkau yazan lain je lah. Tak pandai suara nancak kan. Ini masalahnya menjagokan orang. Subuh. Ustaz, di Makkah, di Madinah bagus suara azan Ustaz. Iya, di Masjidil Haram, Makkah, Madinah bagus. Kenapa? Karena memang di situ banyak tamu. Tamu maksudnya orang nak berangkat umrah, orang nak umrah, orang haji, hotel-hotel. Itu semuanya kan memang niat untuk pergi ibadah. Mudah membangunkan dia. Tapi cobalah jalan ke Riyadh, coba jalan ke Jeddah. Jangan usah ke sana, ke daerah Tan'im saja. Yang 4 kilo, 5 kilo jaraknya dari Masjidil Haram, sudah Bapak Ibu jumpai azan subuh seperti tadi. Orang-orang seperti itu azan subuh. Di Sudan saya perhatikan ada juga satu itu. Tapi memang ramai orang. Macam mana nak ramai model itu gaya azan itu? Gitu. Jadi besok buat pula siapa muazzin juga. Buat kalau ia taluk. Jadi kita ni nada, kita ni irama yang lebih diihtimamkan dibandingkan dengan suara azan. Ini Nabi menyuruh farfa sautak, angkat suara. Angkat suara ya berarti untuk memberitahu orang. Itu pertama. Yang kedua, fi ayyi salatin, dimanapun kita salat. Apapun yang kita lakukan daripada salat fardu, disunahkan kita untuk azan. Kita salat di rumah saja. Apa penyebabnya? Ya karena hujan. Kita tak bisa ke masjid. Jadi azanlah dulu, kemudian kita melaksanakan salat. Walil faraidil azanun ila za jama'atin. Yang dianjurkan kita azan itu ke dalam satu pendapat apabila kita melakukan jamaah. Tapi apabila kita tidak melakukan jamaah, fayusannul iqamah, maka disunahkan saja untuk iqamah. Jadi tengok dulu, kita akan jamaah tak nanti dengan isteri? Oh ya, jamaah dengan isteri, dengan anak-anak, azan saja. Tapi kalau seandainya tidak, kita saja yang akan solat, ulama berpendapat itu lebih elok iqamah saja. Iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Begitu dia. Di dalam sebagian qaul, azan tak boleh bagi perempuan, akan tetapi iqamah dibolehkan baginya. Jadi qamat boleh perempuan. Tapi perempuan ni qamat untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Tapi kalau di sana ada laki-laki, tetap tak boleh. Ada suaminya di sana, tetap tak boleh. Ini dia sendiri saja salat di rumahnya. Bolehkah dia iqamah? Boleh. Tentu tidak dengan suara
yang jahar, tentu dengan suara sir saja. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang lain mengatakan lin nisa'i lil mar'ah, bagi seorang perempuan tidak disunahkan dia untuk melakukan iqamah, langsung saja salat tanpa pakai iqamah. Terserah nak mengambil pendapat yang mana, kita terserah kita. Farfa sautak. Jadi itu yang kedua, salat dianjurkan kita untuk melakukan azan. Jadi salat apa saja dilakukan azan di mana saja kita salat. Nak di lapangankah, nak di rumahkah, nak di kantorkah, kalau berjamaah dianjurkan kita untuk melaksanakan azan. Jadi memang azan ini suatu hal yang memang dianjurkan dalam kacamata syariat. Sangat dianjurkan dalam kacamata syariat kita untuk melaksanakan azan. Sehingga kalau tak azan, maka makruh hukumnya daripada salat kita kalau itu berjamaah. Ada satu qaul mengatakan seperti itu. Kemudian kalau sudah azan, siapa lagi yang akan menjadi imam? Umpamanya kita terbatas. Terbatas yang bisa azan di tempat itu, terbatas pula yang bisa imam di tempat itu. Maka qaul Syafi'i, menurut pendapat Syafi'i, bagi orang yang sudah azan, maka bagi dirinya jangan menjadi imam lagi. Jadi kalau sudah azan jangan imam bagikan ke orang. Begitu dia. Tapi kalau dia ingin jadi imam, azan berikan ke orang lain. Aku ada di daerah kita inyo aja ambil kesadonyo. Azan inyo, qamat inyo, imam inyo. Cuma makmum mungkin inyo je langsung sekali. Apa hikmahnya tak boleh? Dia azan, dia imam. Kenapa ini tidak dibolehkan dalam pandangan syariat? Kenapa ini tidak dibolehkan dalam pandangan syariat? Azan dia, imam dia. Karena ini dua pahala yang besar kedua-duanya. Kalau sudah diamalkan kedua-duanya, berarti untuk orang lain apa? Tidak ada. Sedangkan kita juga memberi peluang kepada orang lain untuk mendapatkan amalan besar. Jadi kalau kita azan, berikan peluang untuk imam kepada orang. Atau kalau kita ingin jadi imam, berikan peluang azan kepada orang lain. Begitu dia. Ada pula di Pekanbaru saya menengok, azan dia, imam dia, tapi qamat tak dia. Jadi kata dia, boleh Ustaz, ada yang menyebut seperti itu boleh. Tapi beberapa kitab kita pelajari, beberapa kitab kita baca, bahwa kalau sudah azan jangan dia lagi untuk jadi imam, tapi si muazzin dia qamat. Jadi dia azan, dia qamat. Imam berikan kepada orang lain. Begitu dia. Atau dia imam, azan dan qamat kepada orang lain. Gitu dia dalam pandangan fikih kita. Jadi jangan kita mengambil, apalagi kalau nyo ambil ketiga-tiganya tu. Inyo azan, inyo qamat, inyo pula imam langsung. Inyo aja di muka tu tagak naik bulan, orang ke muka tu dah inyo dah. Pernah lah kejadian di Furqan pula tu. Mak, Jumaat pula inyo lah khatib langsung dah. Ini tak boleh. Tak boleh. Kecuali kalau masalah Jumaat. Di masalah Jumaat, bahwasanya hak imam itu hak khatib. Jadi siapa yang jadi khatib, dia yang berhak untuk menjadi imam ketika Jumaat. Tapi daripada itu tidak dianjurkan. Kemudian hikmah yang ketiga dari hadis ini, yajuzul adzanu fil hayawani li sayyi'ih. Kemudian daripada yang ketiga hikmah daripada ini, dalilu ala annal jamadat tushhidu yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya jamadat ini benda-benda mati. Benda-benda mati pun tushhad, dia nanti akan menyaksikan, tashhad, menyaksikan pada hari kiamat. Apa contohnya? Seperti kipas angin, seperti AC, seperti lampu, seperti tiang, seperti mic ni. Mic ni nanti dari kiamat menyaksikan dia ni. Kita kajian hadis, baca hadis Rasulullah, dia kajian. Ni,
azan pun dia menjadi saksi ni. Ketika orang azan, dia pun ada di dekat orang azan. Semua akan menjadi saksi. Maka ketika azan tu dianjurkan mengangkat suara. Pohon-pohon kayu nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Ini dia dalilnya. Jadi kalau menurut akal kita, mana mungkin bisa berbicara? Benda mati. Takkan mungkin bisa berbicara, kipas angin takkan mungkin bisa berbicara, AC, lampu pun takkan mungkin bisa berbicara. Tapi dengan kehendak Allah, Nabi saja mengatakan fa inna yashhida lahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti dia akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama halnya kata musannif fi adzabil qabri tentang ayam yang mendengar daripada kurangnya apa yang sikit kurang enak dia. Ayam yang mendengar daripada azab orang yang dikubur. Dikubur, ada orang yang baru dikubur, datanglah ayam ni pergi main ke sana. Ini dalam riwayat. Pergi ayam ni main-main ke dekat kubur tadi. Terdengar oleh ayam ni orang yang diazab dikubur. Terdengar. Ayam ini mulai mendemam ayam. Pulang ayam ni mendemam. Setelah ayam ni pulang mendemam ayam, tak lama kemudian ayam mati. Ayam mati. Apa yang menyebabkan ayam ini gelisah? Ayam ini gelisah. Ternyata baru tahu si sahib pemiliknya bahawa ayam ini mendengarkan orang kena azab di kuburan. Gitu dia. Tapi ini dalam riwayat. Tapi kini yang bertengok biasa aja ayam nampak main-main di kuburan. Berarti mungkin tak kena azab, mungkin tidak kan? Mungkin aman-aman aja yang di bawah tu mungkin. Buktinya ayam santai-santai aja. Atau ayam kini lah pokak agak. Kalau dulu tengok dalam riwayat dalam riwayat mendemam ayam ni pulang balik. Mendengar ya jeritan orang-orang di bawah tanah minta tolong tu, tak tahan ayam ni, pulang ayam ni. Ayam ni pulang ke kandang, masuk ke kandang, demam, mati ayam langsung. Ini bahawa sesungguhnya ayam pun mendengar di atas kubur. Atau li'annal arda taqulu lil mu'min. Jadi walaupun tanah bisa bersaksi, tiang bisa bersaksi. Ini dalam riwayat. Arda taqulu lil mu'min. Ketika orang mukmin dikuburkan, langsung tanah berbicara kepada orang mukmin. Apa kata tanah? Ma ahabbu man kunta fih wa anta tamshi ala zahri. Hei, kata tanah, engkau kemarin berjalan di atas punggungku. Engkau berjalan di atasku. Mana yang sombong? Langsung tanah bilang, engkau sombong berjalan di atasku. Engkau angkuh berjalan di atasku. Fa kaifal yaum? Bagaimana dengan hari ini? Wa anta fi batni. Engkau di dalam perutku, kata tanah. Petang engkau sombong, berjalan sekehendak hati engkau saja, mengambil kekuasaan sekehendak hati engkau saja. Engkau yang punya. Tapi hari ini engkau di dalam perutku, sekehendak aku pula nak melakukan engkau seperti apa. Mulailah nyogas-gas di tanah, sopik di tanah, lambai, pap, hancur tulang belulang kita. Ulang puluh balik. Azab kita di bawah tanah ini. Jadi kini itu tak usah sombong-sombong betul kita hidup di dunia ni. Awak penguasa, sekehendak saja kita memasukkan orang ke penjara. Kita orang hebat, sekehendak hati saja menyalahkan orang yang benar. Hati-hati, ada masanya engkau akan mati. Mati, belajarlah para penguasa. Fir'aun, lebih hebatlah Fir'aun tu lagi. Canggihlah Fir'aun tu lagi. Apa yang tidak hebat Fir'aun? Sihir Fir'aun, tukang sihir Fir'aun saja hebat, tongkat bisa menjadi ular. Apa nak hebatnya Fir'aun lagi? Semua tunduk kepada Fir'aun. Fir'aun suruh berbicara batang kayu berbicara. Fir'aun suruh batu terbang. Fir'aun suruh air turun dari langit, langsung turun. Hebat Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aun mati. Hati-hati para penguasa. Jangan sekehendak hati kita saja. Akan mati. Kecuali kalau panjang umur, banyak angok, nak apa tu? Tanding je malaikat maut. Malaikat maut, malaikat makhluk Allah yang paling terakhir meninggal dunia itu malaikat maut. Mestinya para penguasa gini fahamlah. Jangan punya awak aja mentang-mentang kita penguasa, sekehendak kita menghukum orang, tak bisa. Awak akan mati. Tak lama kita hidup. Paling tinggi 100, itulah paling tinggi tu. 100 itulah paling tinggi.
Tak paling tinggi. Kebiasaan kata Nabi, umur usiaku baina sittin was samanin. Antara 60 dengan 80. Dalam riwayat lain, antara 50 dengan 70. Itu saja. Kini lah umur 50, lah umur 60. Nah. Jangan zalim pula lah. Nak mati lah, nak mati. Kemudian, hikmah hadis ni yang keempat, dalilu ala. Jadi, semua jamadat, semua benda-benda, baik benda mati ataupun benda hidup, nanti di hari kiamat, dia mendengar, dia menyaksikan. Yang keempat hikmah dari hadis ini, dalilu annal hayawana wal jamadada yafrahuna bis salihin. Bahawa sesungguhnya hewan wal jamad, jamad maksud jamad adalah benda-benda mati, yafrahu bis salihin, dia gembira dengan orang-orang soleh. Maka suara azan tu yang melantunkan pasti orang soleh. Pasti. Buktinya orang yang akan salat pasti yang azan. Nak mungkin siap azannya payajo nak semayang, ada orangnya? Takkan ada orang. Siap azannya nak semayang, tak ada. Pasti setelah azan dia langsung salat. Berarti dia orang soleh. Berarti dia orang yang akan melaksanakan salat. Maka hewan, kemudian daripada benda-benda yang mati, yafrahu bis salihin, dia senang dengan orang-orang yang saleh. Maka oleh karena itu, di sini disebutkan fayabqiyani alaihi arba'ina yauman. Ada yang menangis hewan-hewan ini selama 40 hari karena meninggalnya daripada orang-orang soleh pemiliknya. Jadi saking senangnya, Nabi punya kuda, tak salah dalam Al-Azkar Imam Nawawi itu 7 kuda Rasulullah. Ada satu kuda yang selalu ditunggangi Rasulullah. Memang Nabi sayang ke kuda itu. Baru saja Nabi keluar dari rumah, kuda tadi sudah mulai kegeriang, riang dia, saking gembira ya, ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kuda yang jarang ditunggangi oleh Nabi, yang jarang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lesu saja. Tak mau makan, tak mau apa, tak mau kenapa. Akhirnya sakit. Ketika sakit itulah ada apa dengan. Jadi dia ni sakit itu agar diperhatikan oleh Rasulullah. Agar ketika dia demam itu diperhatikan oleh Nabi. Betul, ketika dia demam, mulailah diusap-usap oleh Rasulullah, diberikan makanan oleh Rasulullah, mulai gembira dia kembali. Sampai begitu keinginan hewan diusap oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dengan pohon kayu yang hadis dalam riwayat hadis sahih, kurma yang menangis. Nabi belum ada orang yang pandai membuatkan mimbar dulu di Madinah. Belum ada lagi. Salat Jumat sudah dimulai. Yang membuatkan mimbar cantik belum ada. Tukang nak banyak yang pandai dulu di Madinah untuk membuatkan mimbar. Jadi Nabi kalau khutbah di mana? Hadis dalam Bukhari ada itu. Nabi kalau khutbah berdiri di dekat pohon kurma sambil memegang pohon kurma. Jadi seolah-olah itu tu menandakan daripada mimbarnya Rasulullah SAW. Setiap Jumat Nabi pegang. Setiap Jumat Nabi pegang. Adalah yang pandai membuatkan mimbar, dibuatkanlah mimbar untuk Rasulullah. Dibuatkan mimbar yang cantik, yang bagus, diletakkan mimbar tadi. Baru pertama kali Nabi khatib di mimbar ini, pohon kurma ini sudah menangis dia. Hari itu baru pertama kali mencuba baru. Lah menangis. Menangis. Dalam hadis Bukhari ada itu. Hadisnya sahih. Menangis, sekuat-kuatnya menangis. Sehingga sahabat yang hadir ketika itu mendengarkan tangisan pohon kurma. Hadis ini sahih ini. Menangis sekuat-kuatnya. Sampai ada sahabat yang mengatakan, ia taharrak, bergerak. Menangis sambil bergerak. Terdengar. Ada yang mengatakan seperti onta yang akan melahirkan. Onta hamil besar akan melahirkan. Seperti itulah teriakan isakan tangis daripada pohon kurma. Saking rindu ingin diusap oleh Rasulullah. Jadi setelah selesai khatib Nabi, Nabi turun, Nabi datangi pohon kurma. Lima anta beki. Apa menyebabkan engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah. Bergerak, bergetar kurma tadi. Kata kurma tadi, mazan bi, apa kesalahanku ya Rasulullah? Engkau tak lagi mengulasku, engkau tak lagi mengusapku, engkau tak lagi memandang kepadaku, engkau tak lagi menyandar kepadaku. Apa kesalahanku ya Rasulullah? Sampai begitu kecintaan pohon kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya sahih itu. Semua sahabat menyaksikan pohon kurma ini. Bayangkanlah pohon kurma saya rindu ingin dipegang oleh Rasulullah. Kita macam mana? Kita hinakah Rasul kita? Kita hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kalau kita hina berarti lebih hina lagi kita daripada pohon. Lebih hina lagi kita berarti daripada hewan. Maka oleh karena itu muliakan baginda Nabi dengan banyak-banyak salawat. Kita salah satu setiap Jumaat membaca hadis Nabi ini termasuk salah satu asbab memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hadis-hadis sahih yang kita baca, kita berharap kepada Allah agar suatu saat nanti Allah izinkan pula kita berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Nabi yang berbicara dengan kita tapi melewati hadis. Besok Allah izinkan kita yang mengadu berbicara ke Rasul kita dengan dalam keadaan bermuwajahah, dalam keadaan bertatap muka insya-Allah. Kemudian hikmah dari hadis ini yang kelima, yukhadhu minha anna nasiyata kulla syakhsin bima yaqtadih, bahwa sesungguhnya nasihat itu dipentingkan. Nasihat itu sangatlah penting bagi saudaranya. Jadi seperti Abu Sa'id Al-Khudri memberikan nasihat kepada saudaranya, memberikan nasihat kepada sahabatnya. Kalau nanti seperti sahabat Abi Sa'sah kepada Abu Sa'id Al-Khudri tadi, nanti kalau di Badia, kalau engkau sedang mengembala dan engkau sedang berada di lembah, maka engkau akan salat, azanlah. Itu kan nasihat itu. Nasihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nasihat menasihati dalam ketaatan, nasihat menasihati dalam kesabaran. Kemudian hikmah hadis ni yang keenam, walam yakul lahu mithlal mulazamata lil masajid. Tidak mesti azan itu harus dilakukan di masjid. Buktinya Nabi SAW sendiri membolehkan sahabat azan di luar. Dan kemudian berarti bukan mesti salat jamaah itu dilakukan di masjid. Jadi boleh di tempat yang lain. Nak kita lakukan di musalla kah? Boleh. Nak kita lakukan di kantor kah? Boleh. Nak kita lakukan di rumah kah? Boleh. Tidak mengapa. Tapi yang paling afdal tentu masjid. Kenapa masjid yang paling afdal? Karena memang asyraful buqa'ah, tempat yang paling mulia di bumi Allah adalah masjid. Tempat yang paling hina di bumi Allah adalah pasar. Maka oleh karena itu tetap dianjurkan kita untuk masjid. Dalilu ala anna likulli syakhsin ma huwa ajma'u khahirah. Li'anna al-adhana ala khams. Jadi azan itu tuh ada azan tu yang wajib hukumnya, ada azan tu yang haram, ada azan tu yang sunnah, ada azan itu yang makruh, ada azan itu yang mubah. Mana dia wajib? Salat 5 waktu, azan wajib. Haram mana azan haram? Azan haram azan yang dilakukan seseorang ketika tidak ada asbab. Apa contohnya? Tidak ada asbab. Ya seperti seseorang yang mungkin dia azan haram, ya seperti azannya seseorang di waktu tidak ada waktu salat lah umpamanya, atau waktu nak habis waktu salat, tentu hukumnya haram. Sudah habis waktu salat, sudah habis waktu salat, akan masuk waktu salat berikutnya, tapi belum masuk lagi azan juga, dia hukum azan haram. Kemudian ada azan yang mandub, azan yang disunahkan. Azan yang disunahkan mana contohnya? Azan ke telinga bayi ketika bayi baru lahir, itu sunnah hukumnya itu. Bayi yang ketika lahir diazankan, itu hukumnya sunnah. Kemudian azan sunnah lagi yaitu azan apa? Tidak, itu tidak sunnah. Azan sunnah, azan yang dilakukan ketika seseorang anak lahir. Azan makruh, azan yang dilakukan ketika di liang lahat. Makruh Ustaz, makruh. Kenapa makruh Ustaz? Tak ada dalil riwayat hadis satu pun menjelaskan itu. Tapi ulama ada yang berpendapat hukumnya mubah. Boleh. Kenapa boleh? Karena pakai hikmah kata dia. Sebagaimana orang dilahirkan, ketika dilahirkan dia diazankan, maka ketika dia dikuburkan pun dia diazankan. Jadi ketika lahir ke dunia diazankan, ketika berpisah dari dunia diazankan juga. Tapi tidak ada satupun kaul yang menjelaskan hukumnya sunnah. Jadi antara makruh dengan mubah. Ada azan-azan mubah. Mana azan mubah? Banyak dalam kitab Tuhfatul Muhtad. Imam Ibn Hajar menjelaskan banyak. Mana azan yang dibolehkan? Azan ketika hewan yang sedang
buruk akhlaknya itu maksudnya sedang liar. Hewan ini kita punya kuda atau punya sapi, tapi mengamuk terus, boleh kita azan di telinganya. Atau ketika seseorang dalam kerusupan, diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan, boleh kita mengazankan. Atau orang-orang nak berangkat haji, kan ada safar haji itu. Ketika safar haji dalam mazhab Syafi'i memang dianjurkan kita untuk azan. Boleh, tidak mengapa. Atau seseorang yang azan ia terhadap anak yang menangis atau anak yang buruk akhlak. Jadi kalau ada anak yang dia akhlaknya tidak bagus sama sekali, boleh kita untuk mengazankan. Au syadidal ghadbi, atau paling marah. Kita punya bini tiup masuk rumah berang tarik. Tiup masuk rumah berang tarik. Ansulah mulai masuk rumah tuan suju azan langsung. Azan langsung. Allah kalau perlu kuatkan suara tu. Tambah berang tambah pula azan. Tambah berang tambah azan. Selesai wa azan mereka tambah berang je nyo suruhnya qamat. Qamat lah wa ya. Sampai hendaknya berang dah. Hadza wabillahi taufik. Jadi dari lu ahli sufah anna ahamu asya' indahum ad-din. Jadi kemudian terakhir maksud dari hadis ini bahwa hal yang paling terpenting di dalam Islam, di dalam dunia ini adalah din, agama. Maka sesibuk apapun kita mengembala, sesibuk apapun kita mengembala hewan, tetap solat diutamakan. Inilah daripada kesimpulan hadis yang kita baca hari ini. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Di awal ceramah tadi Ustaz mengatakan bahwa ada 5 jenis hewan yang dibunuh tidak berdosa. Iya. Yang Ustaz katakan tadi baru 1 ekor Ustaz. Itu jenis. Yang saya apa Ustaz? Dian suansu sehari ko cie besok cie lain. Yang tadi tek Ustaz kenapa tu berpalat orang kalau ambo jawe kini kampe-ampe besok ada nendak nio datang lah. Dialah dian suansu. Kalau Ustaz ceramah ya Allah aduh. Yang kedua Ustaz, bacaan azan ni dulu sudah ditegur, nasihati. Contoh asyhadu an la ilaha illallah sampai terus sekarang ni tak ada non lagi. Karena ada lagi satu. Asyhadu an la ilaha illallah atau ashhadu. Tapi kita habis Ustaz. Kalau Ustaz tegur Ustaz, saya yang tegurnya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang 5 tadi dian suansu. Pialah makan pepatah bahasa Arab. Kullu syai'in bi ansurin wala taburu-buru je kan itu kan. Tiap sesuatu tu dian suansunya. Kullu syai'in bi ansurin. Tak bahasa Arab tu dah. Dan kullu syai'in tu je nama bahasa Arab ini ya. Bi ansurin tu dian suansu. Wala taburu-buru. Anan wala tu bahasa Arab ni ya. Nan taburu-buru tu bahasa awak tu wala tu. Jadi agak lama mengaji nan sampai tu tahun biswak ti boleh tu Ya. Jadi yang cik tadi itu kala jengking 4 besok. Jadi tentang lafaz azan. Lafaz azan itu memang lafaz yang muayyanah, lafaz yang sudah ditentukan. Lafaz yang sudah ditentukan tak bisa ditabdil, diganti, tak boleh pula kita untuk merubahnya. Maka hayya 'alal jihad itu salah itu. Tak ada dalam lafaz azan, tak ada. Tak ada lafaz dalam lafaz azan menambahkan kalimat hayya 'alal jihad, tak ada. Jadi lafaz-lafaz azan itu sudah mutawatir, sudah ada, sudah jelas. Jadi bagaimana dengan bacaan-bacaan yang ada di huruf-hurufnya? Tentu harus betul. Makharijal hurufnya harus tepat azan nih. Walaupun panjang pendek dalam azan, ulama membolehkan tidak perlu ada panjang pendek dalam azan. Tapi yang paling penting adalah bacaan daripada makharijal hurufnya. Kalau panjang pendek
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panjang pendek lah. Dalam Malaysia tidak masalah. Dalam azan satu, dalam baca qasidah satu. Ulama berpendapat boleh. Tapi yang tak boleh dalam baca ayat, yang tak boleh salah panjang pendek. Kalau dalam baca ayat Al-Quran, tak boleh salah panjang pendek. Tapi yang paling penting tu, kata beliau tadi, itu adalah makharijal hurufnya. Huruf-huruf. Ashha, bukan ashha. Kalau dia ashhadu anna, kemana pergi artinya nanti? Sama dengan hayya dengan hayya. Hayya, marilah. Kalau hayya, itulah lain tu. Jadi tetap dibaca hayya 'alas salah. Salah memang salah. Salah ta marbutah, ta ha besar di belakangnya. Bukan ha. Kalau hayya 'alas salah, itu dah salah tu. Tapi tiba di hayya 'alal falah baru ha. Jangan ha. Ada pula sebagian muazzin meniru-niru gaya azan Makkah saya tengok. Ha tu berubah dia agak qa dia sikit. Hayya 'alal falah. Salah. Dia ha. Jelas dia ha. Ha kalau orang dulu bilang ha podeh katanya. Itu dia karena dia agak tegangkan sedikit ha pedas dia. Baik, ada yang lain? Silakan. Lama. Adab kita sebagai jamaah untuk mendengar azan itu gimana Ustaz? Karena ada orang-orang tua kita dahulu kan cara kalau azan berhentilah bicara. Nah, memang di hadis Nabi kan, ada di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang dianjurkan dia untuk mendengar suara azan, jangan berbicara. Jadi jangankan berbicara, membaca Al-Quran saja tak boleh. Kita sedang baca Quran, orang azan berhenti. Kita sedang berzikir, orang baca Quran, orang azan berhenti kita. Orang azan tak boleh kita memulai solat. Kalau pertengahan solat, orang azan tak apa-apa, lanjutkan solat kita. Itu ada adab-adab itu. Malah dalam sebagian qaul, tapi hadisnya dhaif kalau tak salah saya. Orang yang berbicara ketika orang azan, maka Allah tutup pintu taubat bagi. Tidak Allah terima taubatnya selama 40 hari kalau tak salah. Tapi hadis itu dhaif. Hadis itu hadis dhaif. Tapi intinya bahawa mendengar azan itu sangatlah penting. Sesuatu yang paling dianjurkan. Jadi kalau orang berbicara, kalau orang azan jangan berbicara. Atau kita sedang majlis ilmu, orang sedang azan, tanggung sedikit lagi satu umpamanya dibaca. Silakan dibaca yang satu tu. Saya perhatikan akhlak Syekh baca, tapi azan tadi tetap dijawab. Jadi dibaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita terus pula baca ini. Setelah itu kita jawab pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang mengatakan boleh. Tapi lebih elok kita untuk tidak berbicara sama sekali. Tidak berbicara, tidak membaca Quran, tidak berzikir. Bayangkan sajalah, berzikir saja dihentikan. Baca Quran saja dihentikan orang azan. Apalagi berbicara. Mulialah zikir dengan Quran daripada cakap awak lah. Awak pandai isi cakap awak, berapa go sawit gini? Berapa go sawit gini? Macam apa? Berapa banyak timbangan banyak pandai atau tidak? Itu cakap awaknya. Kalau Quran lebih eloklah kita menghentikan cakap dunia kita untuk mendengar Al-Quran dibandingkan dengan hal yang lain. Hadza wabillahi taufiq. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalau ada bencana Ustaz, apakah itu disunahkan untuk azan atau tidak? Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, jawaban azan yang terbaik seperti apa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa jawaban azan ini sesuai apa yang dibaca oleh muadzin kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi pada saat as-shalatu khairun minan naum, apa yang harus kita baca? Karena kalau kita baca-baca buku-buku atau kitab-kitab biasa itu kan ada jawaban khusus. Sementara kalau kita sandingkan dengan hadis ini yang dibaca lain cuma hayya 'alas
Baik. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam lil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada syarahnya namanya Misbahuz Zulam lil Imam Muhajirin. Jadi di sana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sami'tumun nida", apabila kamu mendengarkan azan, maka jawablah dengan apa yang engkau dengar, illa kecuali pada hayya 'alaitain. Hayya 'alaitain berarti hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Maka kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau pas Allahu Akbar tetap Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syada la ilallah, syada la ilallah. Tetap. Yang berubah itu di hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Dan adapun di kalimat taswib, di kalimat as-salatu khairum minan naum, memang kalimat yang dibaca di dalam kitab-kitab fikih, di dalam beberapa riwayat memang yang dibaca adalah sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi memang itu yang kita baca di dalam beberapa kitab-kitab fikih, kita menengoknya. Jadi memang sadaqta, kita mengatakan benar engkau hai muazzin. Engkau benar, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku termasuk orang yang menyaksikannya. Begitu dia, karena oleh termasuk juga ketika nanti di qamat qad qamatis salatu qad qamatis salah, itu lain yang kita baca. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alana minas salihin. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alana minas salihin. Itu yang dibaca. Jadi di tiga itu saja dia. Di ketika hayya 'alatain, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ketika di taswib, ketika di salatu khairum minan naum, kemudian di iqamah ketika qad qamatis salatu qad qamatis salah. Selebih daripada itu sama, ucapkanlah kata Rasulullah dengan apa yang dibaca oleh si muazzin. Jadi apa yang dibaca oleh si muazzin, Allahu Akbar, berarti Allahu Akbar pula yang akan kita baca. Begitu dia, Pak. Yang mana lagi? Oh iya, bencana. Terima kasih. Jadi bencana tu dia sunahkan untuk azan, iya. Dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab Tuhfatul Muhtad, itu dianjurkan ketika bencana kita azan. Bencana apa saja, seperti badai taupan yang besar, kemudian angin puting beliung, kemudian ketika kebakaran itu dianjurkan sekali kita untuk melakukan azan. Saya alhamdulillah sudah pernah mencoba mempraktekkannya. Memang betul, ketika azan itu api tadi tidak begitu memakan dia lagi, hidup-hidup, tapi kita tinggal nyiram dengan air saja. Jadi ya, terima kasih. Jadi untuk azan, untuk ketika terjadi bencana, kita dianjurkan juga untuk melakukan azan. Ada yang lain? Silakan. Terakhir. Ini terakhir, Ustaz. Ini sedikit saja mengenai hadis qudsi. Sebagai pendapat bahwa hadis qudsi ini sebenarnya wahyu dari Rasulullah, tetapi tidak masuk ke Al-Quran. Nah, adab membaca hadis qudsi ini apakah sama dengan Al-Quran? Kemudian makhraj, panjang pendeknya, tajwidnya, ini bagaimana, Ustaz? Nah, hadis qudsi itu digolongkan tetap kepada hadis Rasulullah, bukan kepada ayat Al-Quran. Tidak, hadis qudsi adalah hadis yang turun daripada, yang melewati Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedanya dengan ayat bagaimana? Ya, ayat adalah wahyu, diambil dari Lauhil Mahfuz, sedangkan hadis tidak dari Lauhil Mahfuz. Jadi tata caranya sama seperti membaca hadis, tidak seperti membaca Al-Quran. Jadi baca hadis qudsi, ya panjang pendeknya tidak begitu diperhatikan seperti memperhatikan ayat Al-Quran. Begitu dia. Jadi baca hadis Nabi tentu harus panjang pendeknya harus betul juga kita. Cuman tidak sama martabatnya dengan ayat Al-Quran. Seperti qala rabbili, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril kepadaku menyampaikan. Berarti itu hadis qudsi itu. Atau dalam hadis yang lain, sebagaimana Allah SWT memberi kabar kepadaku, kata Nabi, itu hadis qudsi. Tapi kalau Allah menjelaskan, Allah berfirman dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fil Quran atau fil mushafin, sebagian ulama ada mengatakan, maka itu adalah ayat Al-Quran. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat.
beri waktu sibuk kita di hari Jumaat, tetap aktivitas Jumaat kita dengan berzikir, bertafakur, apa lagi? Berzikir, bertafakur, bersolawat, baca surah Kahfi, baca surah Yasin. Jangan sampai menyampaikan selamat pula ke orang di hari kula. Cukuplah kita saja selamat insya-Allah hari ini. Menteri Agama sudah menyampaikan. Dialah Menteri Agama. Dialah diwakili aja lah Menteri Agama. Kita jangan ucapkan pula lagi. Mana kita kadang orang kita ni bertetangga menghargai tetangga. Belum sampai ke tahap itu kita lagi. Kalaulah sampai ke tahap itu ya lain cerita. Kini kalau belum sampai ke tahap itu jangan amalkan zikir, salawat kita di hari Jumaat, baca surah Kahfi, baca surah Yasin. Baik ibu-ibu pun macam tu. Jadi potong kuku, bersihkan badan kita, bersihkan pakaian kita, mandi, itu sunnah yang lebih mulia di hari Jumaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum. وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.